Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Asyiraf Eka Pratama dengan NIM 2020101103111520. Di sini saya akan menjelaskan tentang PVD atau pelindungan varietas tanaman. Yang pertama adalah hak pelindungan varietas tanaman. Pengertian varietas tanaman adalah hak yang memberikan kepada pemulia dan atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemulihannya, atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lainnya untuk menggunakan selama waktu tertentu, seperti diterangkan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang pelindungan varietas tanaman. Selanjutnya adalah pelindungan varietas tanaman. Pelindungan varietas tanaman atau disingkat PVT ada pelindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah atau pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Pelindungan Varietas Tanaman. Yang kedua adalah varietas tanaman. Yang di sini yang disebut dengan varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotip atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama. Yang kedua, yang selanjutnya adalah varietas hasil pemulihan. Varietas hasil pemulihan adalah varietas yang dihasilkan dari kegiatan pemulihan tanaman. Dalam varietas hasil pemulihan terdapat ada pemulihan tanaman. Pemulihan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan. Selanjutnya ada benih tanaman. Benih tanaman adalah tanaman dan atau bagian yang digunakan untuk memperbanyak atau mengembangkan tanaman. Benih tanaman ini bertujuan untuk mengembangkan atau memperbanyak hasil tanaman. Selanjutnya adalah Kantor Pelindungan Varietas Tanaman. Kantor perlindungan ini disebut adalah unit organisasi di lingkungan Departemen Pertanian yang melaksanakan tugas atau wewenang di bidang perlindungan varietas tanaman. Di sini tugasnya adalah untuk melindungi atau mengembangkan spesies tanaman yang ada. Lingkup PVT itu ada varietas yang diberi dan tidak diberi PVT. Yang kedua ada pemegang hak PVT dan ketiga adalah hak dan kewajiban pemegang hak PVT. PVT diberikan kepada varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT bahan perbanyak atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tapi tidak lebih dari setahun atau diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari 4 tahun untuk tanaman semusim dan 6 tahun untuk tanaman tahunannya. Selanjutnya, PVT tidak diberikan untuk varietas yang menggunanya bertentangan dengan peraturan undang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan. Contohnya penggunaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, kesehatan, dan tanaman adalah tanaman penghasil psikotropika atau tanaman ganja. Sedangkan yang melanggar norma agama misalnya varietas yang mengandung gen dari hewan yang bertentangan dengan norma agama tertentu. Yang selanjutnya adalah pemegang hak PVT. Sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang PVT, pemegang hak PVT adalah pemulia atau orang atau badan hukum atau pihak yang lainnya yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja
maka pihak yang diberikan pekerjaan itu adalah pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulihan. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, maka pihak PVT memberi pesanan itu menjadi pemegang hak PVT. Yang ketiga, hak dan kewajiban pemegang hak PVT. Hak yang diperoleh pemegang PVT adalah hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lainnya untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi. Hak untuk menggunakan varietas tanaman tersebut meliputi kegiatan satu, memproduksi atau memperbanyak benih. Yang kedua, menyiapkan atau tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor, dan terakhir mencadangkan untuk keperluan sebagaimana yang dimaksud. Selain memperoleh hak sebagai yang dijelaskan di atas, pemegang hak PVT juga mempunyai kewajiban sebagai berikut. 1. Melaksanakan hak PVT-nya di Indonesia. 2. Membayar biaya tahunan PVT. 3. Menyediakan hak untuk menunjuk contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT di Indonesia. Yang keempat adalah hak pemulia. Hak pemulia ini adalah hak ekonomi dan hak moral. Secara ekonomi sesuai dengan pasal 8 UU Undang-Undang tentang PVT, pemulia yang menghasilkan varietas berhak memperoleh imbalan yang layak dengan memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh dari varietas tersebut. Secara moral, pemulia yang menghasilkan varietas berhak namanya tetap dicantumkan dalam sertifikat pemberian hak PVT. Yang kedua adalah strategi perlindungan PVT. Ada di dalam strategi perlindungan PVT ada PVT dan paten, perlindungan pendaftaran dan pelepasan varietas tanaman, dan yang terakhir ada lama pelindungan serta pelanggaran dan sanksi serta pendaftaran PVT. Dalam PVT dan paten, untuk membuat varietas tanaman baru dapat dilakukan melalui dua cara, yakni melalui pemulihan tanaman klasik melalui bioteknologi, misalnya rekayasa genetik, dan varietas tanaman yang dihasilkan dari rekayasa genetik dilindungi dengan PVT. Namun proses metode penghasilan varietas baru dapat dilindungi dengan paten sepanjang persyaratannya dipenuhi. Yang kedua, perlindungan, pendaftaran, dan pelepasan varietas tanaman. Istilah perlindungan, pendaftaran, dan pelepasan varietas tanaman merupakan tiga istilah yang mempunyai keterkaitan dalam upaya melindungi suatu varietas tanaman. Perlindungan varietas tanaman atau PVT seperti telah dijelaskan di atas adalah hak yang diberikan kepada pemulih atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemulihannya. Seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000. Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, penggunaan hak PVT atau perlindungan juga diatur dalam PP No 13 Tahun 2004. Pelepasan varietas tanaman adalah pengakuan pemerintah terhadap suatu varietas yang baru, hasil pemulihan dan atau introduksi yang dinyatakan dalam kepatuhan Menteri Pertanian bahwa varietas tersebut merupakan varietas unggul yang dapat disebarluaskan. Seperti benih-benih yang lainnya. PVT dengan hak-hak dan kewajiban merupakan suatu pilihan bagi pemilik untuk menghasilkan varietas baru untuk pemanfaatan varietas tanaman yang ada. Meskipun suatu varietas telah dilindungi dengan PVT atau telah didaftarkan varietasnya, apabila akan diperjualbelikan atau diedarkan atau diperdagangkan harus melalui prosedur pelepasan varietas terlebih dahulu. Khususnya penggunaan benih, bahwa varietas yang dilepas merupakan varietas unggul. Keunggulan tersebut meliputi daya hasil tinggi, ketahanan terhadap organisme pengganggu tumbuhan utama, ketahanan terhadap cengkama lingkungan, umur dan kecepatan produksi, mutu hasil dan tahapan simpan, benih toleran terhadap kerusakan mekanisme. Selanjutnya adalah lama perlindungan. Adapun jangka perlindungan yang diberikan adalah selama 20 tahun.
untuk tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman tahunan. Selanjutnya pelanggaran dan sanksi. Apabila melanggar perlindungan varietas tanaman, pidana penjara paling lama adalah 7 tahun dan denda paling banyak adalah sebesar 2.500.000.000 rupiah. Untuk pendaftaran PPT sendiri bisa didaftarkan ke pusat PVT di Kementerian Pertanian. Sekian penjelasan singkat dari saya. Bila ada salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.